ini kita selain mengadakan kajian secara live ya, offline di masjid kita tercinta, Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah, ini salah satu upaya untuk menghadirkan kajian secara online yang mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan dan jangkauannya lebih luas kepada seluruh pegawai, baik dari pusat maupun di BKN regional, dan menambah juga wacana keislaman, keimanan kita, dan juga menambah keakraban dan tali silaturahmi. Kami sampaikan juga ahlan wa sahlan kepada Ustadz Sofyan Baswedan. Beliau adalah Ustadz yang telah belajar di Madinah S1, S2, S3, yang insya Allah di sore hari ini beliau dari Solo berkenan sharing, berkenan memberikan nasihat tausiah kepada kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di Badan Kepegawaian Negara dapat mengambil faedah, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga yang terutama adalah memberi mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita dan juga menambah keimanan. Izin Ustaz dan Bapak Ibu semua untuk mempersingkat waktu, karena memang waktu yang beliau berikan, beliau agendanya juga padat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ustaz Dr. Sufyan Baswedan untuk dapat memberi nasihat tausiah kepada kami di keluarga besar Badan Kepegawaian Negara yang pusatnya di Jakarta dan ada 14 kantor regional dan UPT. Kepada Ustaz Dr. Sufyan Baswedan MA, waktu dan tempat kami sediakan. Falyatafadhal maskura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang bisa dipertemukan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kajian online sore hari ini. Ini adalah kajian perdana bagi saya pribadi atas undangan Pak Fuad ya di SIP. Mudah-mudahan di kajian perdana ini saya bisa berbagi sedikit tentang apa yang mungkin sudah di-share terkait topik kajian kita sore hari ini, yaitu menuju muslim ideal, sukses dunia akhirat kalau nggak salah ya. Kira-kira konsep muslim ideal wujudkan sukses dunia dan akhirat. Baik. Kalau kita bicara tentang sukses dunia dan akhirat, Bapak Ibu, maka kita mengacu kepada definisi sukses menurut Al-Quranul Karim, menurut Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Jadi itulah kesuksesan sebenarnya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana dengan sukses di dunia? Bagaimana dengan karir yang bersinar, hidup yang sejahtera di dunia? Lanjutan dari ayat ini menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini nikmatnya adalah kenikmatan yang menipu. Artinya tidak ada nikmat dunia yang benar-benar 100% nikmat tanpa ada dampak yang ditimbulkan. Semua nikmat dunia itu nikmatnya temporer, nikmatnya sesaat, dan harus dibarengi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru dia bisa menjadi nikmat. Kalau tidak kita ikuti syarat-syaratnya dan ketentuannya, maka nikmatnya akan berubah menjadi
azab. Adapun nikmat akhirat itu adalah nikmat sejati. Jadi tentu kita harus pahami terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa tujuan utama kita ini apa, sehingga kesuksesan itu baru bisa diklaim manakala tujuan utamanya terpenuhi. Ya, tujuan utama di sini adalah tujuan yang sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Mungkin ada orang yang punya tujuan beda-beda ya. Ya masing-masing tidak dipaksa dia untuk memiliki keyakinan tertentu. Ada orang yang meyakini sukses itu adalah begini, begini, begini. Ada yang meyakini sukses itu tidak seperti itu. Allah memang tidak memaksa manusia untuk memiliki keyakinan tertentu dalam hidupnya. Namun yang patut dan wajib kita garis bawahi, Bapak Ibu semua, bahwa keyakinan itu bukanlah sesuatu yang dibebaskan tanpa risiko. Saya ulang, keyakinan itu bukanlah sesuatu yang dibebaskan tanpa risiko. Maksudnya, kalau kita memiliki keyakinan tertentu dan keyakinan kita ini dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada risikonya. Ada risikonya. Walaupun Allah tidak memaksa kita untuk memiliki keyakinan tertentu. Nah, kaitan antara keyakinan yang dimiliki seseorang dengan kesuksesan dia sangat erat. Manakala seseorang itu meyakini sukses itu artinya hidup eh, sejahtera di dunia, bisa makan enak, bisa naik kendaraan yang mewah, rumahnya megah, gajinya wah, begitu ya. Itulah arti kesuksesan, dan dia hanya berpikir itulah kesuksesan sejati, maka keyakinan ini akan melahirkan sikap pastinya. Akan melahirkan tindakan. Dia akan memilih jalan hidupnya untuk mewujudkan apa yang dia yakini sebagai kesuksesan hakiki tadi. Namun manakala seseorang memiliki keyakinan yang berbeda, bahwasanya sukses itu tidak seperti itu, ya dia akan mewujudkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, kembali ke apa yang tadi saya katakan bahwa kesuksesan, keyakinan bukanlah sesuatu yang dibebaskan tanpa risiko. Banyak orang yang dia ini punya prinsip hidup yang kalau kita filter dengan kacamata Al-Quran, itu adalah salah kaprah. Dan dari prinsip hidup yang salah kaprah ini, lahirlah amalan yang salah kaprah. Seperti ketika dia menganggap bahwa sukses di dunia itu hidupnya sejahtera, nyaman, ya, dan sekitarnya lah. Hanya sebatas itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana tentang hakikat hidup di dunia ini. Dan bagaimana dunia ini menurut orang-orang yang tidak beriman, yang bahasa syar'inya adalah orang kafir. Bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia dan bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang dunia. Nah, ini yang perlu kita fahami bareng-bareng ya, kita sadari bareng-bareng supaya keyakinan yang kita miliki ini adalah keyakinan yang terjamin kebenarannya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari resiko yang sangat mengerikan. Allah Mohon Subhanahu izin wa taala. Ustaz, kapan suaranya bisa di ini? Suaranya kecil Jelas. kami terima. Ustaz. Taib. Barakallah. Cek. Sekarang lebih jelas? Cek, lebih jelas? Ya, insya Allah lebih jelas. Ustaz. Taib. Jadi kalau kita korelasikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala dengan dunia di mata orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat. Kita bisa simak
bagaimana Allah menjelaskan tentang statement orang-orang yang selama di dunia mereka ini selalu ingkar terhadap adanya hari pembalasan. Ya, ada di surah eh, Al-Mu'minun, ya, ayat ke 112, 113 dan seterusnya. Atau sebelumnya Allah menjelaskan dalam konteks yang lebih lengkap, ya. Di surat Al-Mu'minun itu kita mulai dari ayat 101. Ya, Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Ketika sangkakala itu ditiup, maka pada hari itu, hari kiamat, artinya tidak ada lagi nasab, tak pertalian nasab yang akan bermanfaat bagi seseorang. Benar-benar terputus seseorang dari nasabnya, maksudnya dari mendapatkan manfaat melalui nasabnya, garis keturunannya. Mau anak siapapun dia, itu tidak akan memberinya pengaruh sedikit pun di hari kiamat. Itu hanya berpengaruh di dunia saja. Fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Dan mereka juga tidak akan saling bertanya satu sama lain, kamu anak siapa, kamu bapaknya siapa, kamu saudaranya siapa, enggak ada. Semua hanya memikirkan nasib masing-masing. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat, merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang lebih berat timbangan dosa, timbangan kebaik, artinya timbangan amal solehnya itu lebih ringan dan dosanya lebih berat, maka mereka lah orang-orang yang merugi sebenar-benarnya dan mereka masuk ke dalam jahanam dalam kurun waktu yang lama. Bisa jadi kekal jika dia kafir, atau dalam waktu yang lama namun tidak kekal jika dia masih seorang yang beriman namun banyak dosanya. Apa yang dialami oleh mereka yang ada di neraka? Ayat selanjutnya, ayat 104 mengatakan, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya, talfahu wujuhahum an-nar. Dalam neraka itu eh, wajah mereka senantiasa di apa ya istilahnya, disambar oleh api neraka, ya, dijilat oleh api neraka selama mereka ada di neraka tadi. Dan talfah itu artinya benar-benar disembur, ya, oleh api neraka pada bagian wajah mereka. Wahum fiha kalihun, seperti orang-orang yang eh, apa ya, mengelupas gitu, ya, mengelupas karena semburan api tadi, seakan-akan langsung terlihat tulangnya. Wahum fiha kalihun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai mengalami nasib yang demikian. Alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah selama di dunia itu ayat-ayat kami sudah dibacakan kepada kalian? Fakuntum biha tukadzibun. Tapi kalian selalu aja mendustakan. Ya, tiap dibacakan ayat-ayat kami, wahyu yang kami turunkan,
bahwa nanti orang-orang yang kafir akan mengalami ini, mengalami itu, orang yang beriman akan mengalami ini, mengalami itu. Kalian tidak pernah percaya. Fakuntum biha tukadzibun. Apa jawaban orang-orang yang masuk neraka ini? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Allah, Tuhan kami, ternyata kesialan telah apa istilahnya mendominasi kami. Nasib sial ini lebih dominan pada diri kami. Sifat celaka itu lebih dominan pada diri kami. Dan dahulu kami memang orang-orang yang tersesat. Ya, tapi kan sayang sekali kalau pengakuan itu setelah masa bertaubat sudah lewat. Sayang sekali. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan apa yang nanti akan diucapkan oleh orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat itu. Namun sayangnya semua penyesalan ini tidak ada manfaatnya ketika itu. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Dan kalau sampai setelah kami keluar dari neraka, kami masih kembali lagi ke neraka atau kembali lagi dalam dosa-dosa yang kami lakukan selama ini di dunia, maka sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ya. Namun sekali lagi ini sudah terlambat. Makanya Allah menjawab, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah kalian mendekam aja di sana. Pergi kalian, nyingkir ke sana, jangan apa menyesal lagi, percuma, sudah lewat masanya. Wala tukallimun, dan jangan kalian mengajakku berbicara lagi. Segera diajak bicara saja Allah tidak mau. Nah, Allah kemudian mengatakan, innahu kana fariqum min ibadi yaqulun Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allah kembali menyindir mereka, ahlun nar, orang-orang yang celaka ini dengan mengatakan dulu kan ada sejumlah orang-orang beriman di antara hambaku yang mereka itu sering memanjatkan doa, ya Allah Rabbana amanna, kami telah beriman, faghfir lana warhamna, ampuni dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriya, namun kalian wahai orang-orang kafir, wahai yang sekarang mendekam di neraka, selalu memperolok-olok orang beriman itu, mengejek mereka tatkala mereka memohon keselamatan dan ampunan dariku. Hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian terus menertawakan mereka sehingga kalian lupa untuk mengingatku. Ya, kalian malah asyik menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Aku pada hari ini, kata Allah, justru membalas orang-orang yang selama di dunia selalu kalian olok-olok itu. Selalu kalian anggap bodoh, selalu kalian tertawakan. Dan atas kesabaran mereka yang selalu kalian tertawakan selama di dunia, aku berikan bagi mereka pahala berupa jannah. Atas kesabaran mereka, annahum humul faizun, dan bahwasanya mereka lah yang benar-benar sukses, benar-benar beruntung. Nah, setelah itu Allah mengingatkan semuanya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Sebetulnya waktu yang kalian habiskan bertahun-tahun di bumi itu seberapa lama sih? Mereka menjawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Kayaknya kami cuma tinggal selama sehari atau bahkan kurang dari sehari, ya Allah. Kami tidak tahu pasti berapa lama kami tinggal di dunia. Tanyalah kepada yang pandai menghitung saja. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya, kata Allah, kalian itu cuma tinggal sejenak banget di dunia ini. Seandainya kalian menyadari. Nah, inilah yang
dimaksudkan dalam ayat yang lain tadi bahwasanya nikmat dunia itu nikmat yang menipu. Karena dia nikmat yang sejatinya singkat sekali. Kalau dibandingkan dengan panjangnya masa yang harus dilalui seorang di akhirat, maka seumur hidupnya di dunia itu hanya terasa kurang dari 1 hari bahkan. Labithna yauman au ba'da yaumin. Kita kayaknya cuma tinggal sehari di dunia ini atau bahkan nggak sampai sehari. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan dunia yang itu dipandang oleh orang-orang kafir sebagai kehidupan yang lama, namun ternyata mereka kaget di akhirat bahwasanya hidup di mereka di dunia itu sangat-sangat singkat. Ya, jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian tentang bahwa kalau sampai kita ini punya persepsi yang salah, itu risikonya besar. Mereka orang-orang kafir ini punya persepsi bahwa hidup itu ya hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Itu yang mereka yakini. Khususnya mereka-mereka yang hidup di masa Rasulullah SAW, orang-orang musyrik, itu salah satu yang menjadi keyakinan mereka ya. Sekali lagi, menjadi keyakinan mereka adalah bahwa orang yang sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi. Ya. Itu Allah sebutkan di surah Al-An'am 109. Ya, di situ Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka orang-orang kafir itu bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang demikian meyakinkan, demikian serius. Lain, afwan, itu di surat bukan Al-An'am tapi An-Nahl ya. An-Nahl ayat 38. Ya, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang demikian serius bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Lucu sekali ya. Bukannya orang beriman yang bersumpah bahwasanya kiamat itu akan terjadi, namun Allah bersumpah, justru orang-orang musyrik itu yang bersumpah bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'athullahu man yamut. Maka Allah bantah itu dengan kata-kata bala wa'dan alaihi haqqa walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sama sekali tidak seperti yang mereka duga. Justru janji Allah yang akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu pasti akan terrealisasi. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak percaya, ya, tidak meyakini itu akan terjadi. Taib. Kembali ke definisi sukses dunia dan akhirat. Setelah kita renungi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kesuksesan dan bagaimana kita harusnya menyikapi kehidupan dunia ini. Betul, kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang kita disuruh menelantarkannya bagi diri kita, tidak. Namun jangan sampai kita tertipu sehingga kita mengejar kesuksesan yang semu dan melupakan kesuksesan yang sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan betapa menyesalnya orang-orang yang tertipu ketika di dunia itu. Allah sudah jelaskan bagaimana penyesalan mereka ketika di akhirat dalam banyak ayat di antaranya yang sudah kita dengar tadi ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 114 tadi, khususnya di bagian-bagian akhirnya, di situ Allah jelaskan betapa menyesalnya orang-orang kafir yang selama di dunia mereka tidak beriman. Nah, setelah kita tahu bahwasanya itulah hakikat kesuksesan, maka langkah berikutnya, ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah kita mewujudkan hakikat dari
sukses dunia dan akhirat itu. Kalau sukses di akhirat adalah selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka sukses di dunia adalah kita istiqomah dalam jalan yang mengantarkan atau istiqomah di atas jalan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan akhirat. Istiqomah, konsisten, tidak keluar dari jalurnya, tidak loncat, tidak balik arah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, ya, di surah Fussilat. Surat Fussilat ayat ke-30 dan ayat ke-31. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah, konsisten di atas statement mereka ini. Ketika sudah meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur mereka, dan satu-satunya yang berhak untuk mereka ibadahi adalah Allah, Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah di atas jalan tauhid ini, jalan pengakuan ini. Tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tidak balik arah. Terus mereka di atas jalur ini. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Menjelang hari kiamat, ya, menjelang eh, atau nantinya intinya, malaikat-malaikat akan turun. Sejumlah malaikat akan turun membawa kabar gembira, alla takhafu, kalian tidak perlu takut. Wahai orang-orang yang istiqomah di atas imannya, kalian tidak perlu takut, wala tahzanu, tidak perlu sedih, wa abshiru, tapi berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan jannah yang selama ini memang dijanjikan untuk kalian. Terus bagaimana nasib keluarga yang saya tinggalkan? Kan ayat ini berbicara tentang orang yang menjelang kematian, yang selama hidupnya dia adalah seorang mukmin yang istiqomah. Menjelang kematian, malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut datang dengan kabar gembira tadi. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Namun berbahagialah dengan jannah yang selama ini dijanjikan untuk kalian. Nah, bagaimana dengan nasib anak-anak mereka? Kuliahnya bagaimana, sekolahnya dan lain sebagainya. Allah katakan, nahnu auliya. Nanti. Tentunya yang namanya wali adalah yang dekat dengan seseorang, ya, bisa melindungi, bisa memperhatikan kebutuhannya, menolongnya, itu namanya wali. Jadi Allah akan menjadi walinya orang-orang yang beriman selama mereka di dunia maupun nanti di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan Allah menjelaskan lebih detail lagi, di jannah itu kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan dan akan bertemu dengan semua yang kalian dambakan. Artinya eh, jauh, ya, jauh luar biasa apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang benar dalam beriman. Baik. Jadi sukses dunia artinya kita menjadi seorang mukmin yang baik dan kita komitmen di atas jalan Islam. Kita istiqomah sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Ya, istiqomah itu berlaku sampai kita dicabut nyawanya. Ketika kita bisa istiqomah di dunia di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita sukses di dunia. Ya, yang penting target ini kita mesti usahakan dulu.
sukses di dunia masih tersisa waktu, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Namun jika kesuksesan di dunia saja kita belum fahami, alias kita belum memahami tauhid, kita belum memahami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum memahami rukun Islam walaupun hanya dari dasar-dasarnya, kita belum memahami rukun-rukun iman walaupun juga dari bagian yang paling sederhananya, maka ini belum bisa dikatakan sukses di dunia, ya, walaupun dia berpenghasilan tinggi. Apalagi kalau kita ingin bicara sukses di akhirat, yang itu tidak mungkin tanpa selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan untuk selamat dari neraka, syaratnya dia harus mengerti jalan-jalan yang mengarah ke neraka untuk dia jauhi, dan dia juga harus mengerti jalan-jalan yang mengantarkan ke surga untuk dia telusuri. Jadi itulah secara sederhana ya, bagaimana agar seseorang itu sukses di dunia maupun di akhirat. Adapun selebihnya, artinya selebih dari target utama ini, maka itu bisa digunakan untuk mencari kesejahteraan dunia yang lain, ya, yang sifatnya mempernyaman. Karena jika yang dimaksud rezeki di sini adalah rezeki yang sudah menjadi jatah masing-masing orang, maka sejatinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, sudah ditentukan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu seseorang itu terlalu memusingkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya Allah. Bagaimana seseorang itu bisa tetap survive? Kaidahnya adalah selama nyawanya masih di kandung badan, selama ruhnya belum dicabut, berarti jatah rezekinya masih ada. Jatah rezekinya masih ada. Namun ketika jatah rezekinya sudah habis, maka ya otomatis orang itu harus mati. Jadi kalaulah sesuatu yang namanya rezeki itu sudah dijamin ketersediaannya oleh Allah selama kita hidup, maka seharusnya logikanya kita tidak perlu jungkir balik dalam mencari sesuatu yang memang sifatnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya perlu untuk jungkir balik mengejar sesuatu yang belum ada jaminan apapun. Ya, belum ada jaminan apapun. Seperti nasib kita di akhirat, tidak ada yang menjamin nasib kita. Al-Quran tidak menjamin nasibnya Fulan bin Fulan itu masuk surga ataupun masuk neraka. Nah, hanya ada beberapa gelintir manusia yang nasibnya sudah dijelaskan, seperti contohnya Fir'aun, Haman, Korun, ya, nabi yang membunuh orang yang membunuh para nabi dan yang semisalnya. Jadi kita harus pahami mana yang nomor satu untuk kita nomor satukan dan mana yang nomor dua ya untuk kita nomor duakan. Yang nomor satu adalah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang nomor dua adalah mengisi dengan bisa dengan kajian ya, atau dengan yang lain ya. Intinya ini jalan. Yang nomor satu adalah kita harus mewujudkan bagaimana menjadi manusia yang beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas iman, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, bagaimana kita tetap survive di dunia ini. Ya, jangan menjadi orang yang bersandar hidupnya pada orang lain. Ya, kita survive, kita upayakan sebab-sebab untuk mempertahankan supaya kita tetap survive. Ya, kita penuhi hak diri kita penuhi hak anak istri kita. Ya, ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Allah memulai dengan darul akhirah dulu. Kejarlah nikmat-nikmat yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Itu yang kita nomor satukan. Selamat di akhirat itu kita prioritaskan. Sejahtera di akhirat itu kita prioritaskan. Kita jadikan sebagai tujuan utama. Dan caranya bagaimana?
beriman, beramal soleh, istiqomah. Itu caranya. Dan itu harus kita wujudkan selama kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu untuk tetap survive di dunia ini. Ya, karena kita harus makan, karena kita harus punya tempat tinggal, kita juga harus bisa menjaga diri kita. Makanya tetap harus ada upaya untuk bertahan di dunia dengan cara-cara yang dibenarkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi untuk sejahtera di dunia sejatinya resepnya adalah istiqomah di atas iman dan amal soleh. Itulah hakikat sejahtera di dunia. Karena rezeki kita sejatinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ini bertakwa, kita ini berada di atas jalannya Allah, maka rezeki itu akan selalu ada untuk kita dan tidak akan bertambah rezeki itu dengan maksiat. Sama sekali tidak akan bertambah dengan maksiat karena memang sudah dijatah segitu rezekinya. Enggak kurang, enggak lebih. Yang turun hari ini segitu, yang turun besok sekian, yang turun kemarin sekian, enggak kurang, enggak lebih. Kita hanya mengupayakan sebab-sebabnya. Kalau sebab-sebab yang kita upayakan direstui oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka tidak akan ada dampak negatif yang akan kita tanggung. Namun jika sebab-sebabnya sesuatu yang dimurkai oleh Allah, diharamkan oleh Allah, maka rezekinya tidak tambah, namun ada dampak negatifnya. Ada resiko, ada hukuman yang kita harus siap menghadapinya. Nabi SAW mengingatkan, "Walladhi nafsi biyadihi lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang itu akan mati sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Bi akhdhil halali wa tarkil haram. Yaitu dengan mengambil rezeki dengan cara-cara yang halal saja dan jauhi cara-cara yang haram. Karena sejatinya dicari dengan cara yang halal, yang dapatnya tidak lebih daripada kalau dicari dengan cara yang haram. Karena sudah dijatah. Cuman kita tidak tahu jatahnya berapa. Ya, jadi ini uniknya. Kita nggak tahu jatah kita ini besok berapa rezekinya. Namun yang jelas jatah kita tidak akan lebih dari itu. Dan kita diberi pilihan mencarinya dengan cara yang halal atau mencarinya dengan cara yang haram. Jika dicari dengan cara yang halal, maka kita diridhoi oleh Allah, tidak terkena dosa. Namun jika dicari dengan cara yang haram, Allah marah dan kita berdosa, sehingga kita mungkin saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dimampirkan ke neraka terlebih dahulu. Ya, jadi intinya adalah jangan kita balik urutannya. Nomor satu tetap nomor satu, yang nomor dua ya kita nomor duakan. Nomor satunya menjaga iman, istiqomah di atas agama ini, di atas ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Yang nomor dua adalah nasib kita di dunia, kesejahteraan di dunia ini adalah nomor dua. Kita cari, namun tidak dengan mengorbankan keselamatan kita di akhirat. Nah, untuk bisa mewujudkan itu kita harus tahu ilmunya tentunya ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang menjadikan kita melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Ya, itulah ilmu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ilmu yang mendorong kita untuk mewujudkan apa yang memang harus kita wujudkan. Dan ilmu yang memberitahukan kepada kita untuk menjauhi apa yang harus kita jauhi supaya kita selamat di akhirat. Nah, ini adalah ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, terkandung dalam Sunnah, yang ini harus kita pelajari. Ya, harus kita ada upaya untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, supaya sukses dunia akhirat itu bisa kita wujudkan. Jadi mungkin secara garis besar itu ya kuncinya.
Intinya secara materi itu yang bisa Anda sampaikan sebagai mukaddimah di kajian perdana kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin kurang jelas, tafadhol, Anda kembalikan ke Akhi Fuad. Baik, syukran jazakumullah khairan atas tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sufyan Baswedan MA. Beberapa catatan yang dapat kami tulis antara lain adalah kesuksesan dunia dan akhirat itu sesuatu yang mungkin bisa diraih pada prinsipnya, tetapi kesuksesan yang hakiki adalah suksesnya seorang muslim di saat dia masuk surga, dijauhkan dari neraka, di mana didasarkan pada surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 114, kemudian Al-An'am 109, An-Nahl 38, kemudian Fussilat 30 sampai 31, dan juga intinya bahwasanya selain akhirat merupakan kesuksesan yang hakiki, karena dunia adalah sementara, tidak kekal, dan juga disebutkan tadi oleh Al Ustadz bahwasanya kesejahteraan di dunia itu juga bisa diraih tentunya dengan ilmu, dan semuanya keimanan juga didasarkan dengan ilmu, dan semuanya kita harus mengilmui. Serta satu hal lagi yang utama adalah setelah keimanan kepada Allah, kemudian amal soleh, kita juga dituntut istiqomah, karena istiqomah ini yang kemudian bisa mengantarkan kita pada jannahnya, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita dalam keimanan, keislaman hingga akhir hayat. Jazakumullah khairan atas nasihat, dan sekarang kita buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Kami persilahkan untuk dapat raise hand atau mungkin langsung open mic, izin untuk satu orang penanya mungkin. Pertama silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Mungkin pertanyaannya agak melenceng dari tema kita di sore hari ini. Izin bertanya terkait bila mana Pak Ustadz kita setelah wudhu bersentuhan dengan istri, apakah itu hukumnya batal atau tidak? Karena ada dua pendapat yang mengatakan bahwa itu hukumnya batal, dan ada yang pendapat lain yang mengatakan hukumnya tidak batal, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Syukron. Betul. Pendapat yang mengatakan batal itu pendapatnya madhab Syafi'i. Berdasarkan ayat aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Memang kalau dimaknai secara harfiah hanya sekedar bersentuhan membatalkan. Namun banyak ahli-ahli tafsir yang lain yang menjelaskan lamastumun nisa itu kinayah, itu kata-kata sindiran. Maksudnya adalah hubungan, ya, bukan sekedar bersentuhan biasa atau sentuhan yang dibarengi dengan syahwat. Jadi kalau sentuhannya ada syahwatnya di situ, itu yang dimaksud. Bukan sekedar sentuhan, sekedar bersenggolan gitu, tiba-tiba batal. Bukan itu. Ya. Oleh karena itu yang bermadhab Syafi'i pun, kalau lagi umroh, madhabnya diganti dulu selama umroh. Karena akan sulit sekali mempertahankan madhab ini, sedangkan suasana Masjidil Haram itu padat, ya, berdesak-desakan. Oleh karena itu, yang lebih rajih di sini wallahu alam adalah sentuhan yang membangkitkan syahwat atau hubungan suami istri itu sendiri. Wallahu alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Tafadhol, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhol bagi ikhwah yang lain, Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Kami berikan kesempatan untuk satu penanya lagi, silahkan. Bisa sesuai materi maupun tidak yang kaitan seperti tadi pertanyaan sebelumnya terkait masalah fikih saja. Tafadhol, Bapak Ibu.
Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, belakangan ini di sosmed banyak berseliweran doa dan macam-macam zikir terkait doa yang cepat dijabah. Ini belum ada lanjutannya nih. Pertanyaannya di mana ya? Tertulis ya? Bagaimana menyikapi, ya di kolom chat Ustadz. Belakangan ini di sosmed banyak berseliweran doa-doa dan macam-macam zikir terkait doa yang cepat diijabah. Bagaimana menyikapi ini? Ya, pertama saya enggak tahu nih doanya seperti apa. Ya, kalau saya pukul rata doanya nggak benar semua, saya khawatir juga. Mungkin ada di antara doa-doa itu yang benar ya. Karena sosmed ini memang gaduh-gaduh banget. Ya, kita nggak tahu apakah sosmed yang diikuti itu adalah sosmed-sosmed yang ilmiah, karena ada beberapa channel, beberapa laman, beberapa situs yang memang ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan konten-kontennya. Tapi banyak juga yang itu tidak ilmiah, asal bikin narasi-narasi yang menarik, ya kemudian disertai dengan pesan jangan biarkan berhenti di Anda, sebarkan, ya bombastis banget. Ya, kalau sudah terlalu bombastis, pahala yang dijanjikan dan amalnya itu ringan dan sederhana, itu biasanya indikasinya tidak benar. Ya, kalau menyandarkan kepada hadis Nabi, itu ciri khas hadis-hadis yang tidak benar itu yang seperti itu. Adapun seringkali potongan dari ustadz-ustadz terkenal. Ya masalahnya begini ya, Bapak Ibu semua. Dunia sosmed ini nggak ada standarnya. Siapapun bisa dibikin terkenal di sosmed. Tidak harus orang berilmu. Ya. Dan seringkali yang ilmunya itu matang nggak terlalu terkenal justru dibandingkan dengan yang ilmunya karbitan atau asal-asalan bahkan di sosmed ya, di sosmed. Karena apa? Ya karena yang mengikuti sosmed ini kebanyakan orang-orang yang awam. Yang namanya orang awam itu parameter dia dalam menilai itu banyak kepada perasaannya. Ketika dia melihat, wah ini ngomongnya enak didengar, viral dia. Atau dia menyampaikan sesuatu yang menghebohkan, dia langsung viral. Ketika langsung viral, otomatis akan terkenal. Ya, terlepas dari apakah yang disampaikan itu benar, ilmiah, ataukah tidak ilmiah. Jadi yang menjadikan dia itu viral itu bukan ilmunya, tapi kontroversi yang dia munculkan. Adapun ketika dia menyampaikan hal-hal yang biasa, walaupun itu memang yang benar itu yang seperti itu, yang biasa-biasa itu, karena sosmed ini tidak memberikan atensi kepada hal-hal yang biasa, ya dia tidak jadi terkenal. Biasa saja itu ngomongnya mah biasa, normatif. Ketika yang ngomongnya aneh-aneh, bombastis, itu yang terkenal. Sehingga terkenal tidak sama dengan benar. Ya, terkenal tidak sama dengan benar, tidak sama dengan berilmu. Ya, ilmu itu ada parameternya sendiri. Ilmu itu adalah sesuatu yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya Allah, Al-Quran dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, berasal dari generasi terbaik dari umat ini, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, atau orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah ilmu yang sebenarnya. Ya, walaupun orangnya tidak terkenal. Ya, kalau kita ingin tahu orang ini layak nggak diambil ilmunya, ya bisa japri nanti, sebutkan namanya siapa yang dimaksud, sehingga jawabannya bisa lebih spesifik. Tapi ketika pertanyaannya umum seperti ini, ya saya tidak bisa memberikan jawaban yang spesifik, karena mungkin yang Anda maksud memang orang berilmu, saya tidak tahu. Mungkin juga zikir yang dimaksud memang zikir yang benar, tapi mungkin juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Satu lagi penanya kami persilakan apabila ada yang masih bertanya berkaitan dengan materi ataupun di luar materi. Silakan.
Ada satu chat lagi Ustaz izin. Oh, siap itu. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Baik, Bapak Ibu, tidak ada satu lagi pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Ustaz. Sebenarnya kesempatan yang baik karena beliau adalah Dewan Fatwa Tribunal Al-Irsyad yang memang banyak menjadi rujukan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Saya apabila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa tutup kajian hari ini. Ustaz, sebelum menutup mungkin ada ikhtitam atau mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan. Udah Baik. disimpulkan tadi. Oke, Ustaz, kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas kajian di sore hari ini yang merupakan kajian perdana, dan sekali lagi syukran jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah menjaga Ustaz, memberkahi ilmu dan juga memberkahi atas Ustaz dan keluarga, serta mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga istiqomah dalam mengamalkan, sehingga keimanan kita senantiasa tertanam hingga akhir hayat dan pada akhirnya kesuksesan hakiki dalam hal ini masuk dalam surga Allah Ta'ala dan dijauhkan dari neraka menjadi sesuatu yang terwujud. Semoga Allah mudahkan, dan insya Allah kita ada pertemuan kedua Ustadz ya, tanggal 13 di waktu yang sama di sore hari. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu di link Zoom yang berkenan setia mengikuti, dan kami sampaikan Ustaz, alhamdulillah tadi 97 data yang ikut, meskipun karena ya saat ini kami selesai di jam kantor jam 16.30. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yang selanjutnya kami tutup kajian sore ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Khairan Ustaz. Kemudian ketemu di tanggal 13 sore.